Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manfaat Fitoplankton. Anggota dari kelompok 1 ini terdiri dari Ibnu Dharma, M. Dias Primadita, Putri Aulia, Nadif Arifin, Nabila Rahma, dan Ajeng Ayu. Definisi plankton. Plankton merupakan organisme mikroskopis yang hidup di air. Plankton dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Istilah plankton pertama kali digunakan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 yang berasal dari bahasa Yunani, planktos, yang berarti menghanyut atau mengembara. Menurut Nonji, plankton merupakan makanan alami larva organisme perairan. Plankton yang berperan sebagai produsen utama di perairan adalah fitoplankton. Sedangkan organisme konsumen adalah zooplankton, larva, ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Sedangkan menurut Sahlan 1982, ia mengatakan bahwa plankton adalah jasad-jasad renik yang hidup melayang dalam air, tidak bergerak atau bergerak sedikit dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus. Definisi fitoplankton. Fitoplankton disebut juga plankton nabati. Fitoplankton adalah organisme yang hidupnya mengapung atau melayang dalam air. Ukuran yang paling umum bagi fitoplankton itu berkisar antara 2 sampai 200 mikrometer. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal. Tetapi ada juga yang membentuk rantai. Fitoplankton mengandung klorofil dan karenanya mempunyai kemampuan berfotosintesis. Karena kemampuannya yang dapat memproduksi bahan organik, fitoplankton juga disebut sebagai produsen primer atau primary producer. Ekologi fitoplankton, faktor fisika. Yang pertama, suhu. Suhu air merupakan faktor abiotik yang berperan penting bagi kehidupan organisme perairan. Suhu dapat menyebabkan kenaikan metabolisme organisme perairan sehingga kebutuhan oksigen terlarut menjadi meningkat. Suhu juga menentukan struktur hidrologis perairan dalam hal kerapatan air. Semakin rendah suhu, semakin meningkat kerapatan air sehingga menyebabkan laju penenggelaman fitoplankton berkurang. Lalu yang berikutnya, kecerahan. Kecerahan perairan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Kecerahan berkaitan dengan cahaya yang dapat masuk ke perairan tersebut. Cahaya merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis sebagai sumber makanan. Ekologi fitoplankton, faktor kimia. Yang pertama, dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan salah satu unsur utama yang penting, yaitu sebagai regulator pada proses metabolisme tumbuhan dan hewan air, terutama untuk proses respirasi. Lalu berikutnya, derajat keasaman atau pH. Organisme air memiliki kemampuan yang berbeda dalam mentolerir pH perairan. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aktivitas biologi, aktivitas fotosintesis, suhu, kandungan oksigen, kation dan anion, serta batas toleransi organisme akuatik terhadap derajat keasaman bervariasi tergantung pada suhu air, oksigen terlarut, serta stadia organisme tersebut. Salinitas di perairan penting untuk mempertahankan tekanan osmotik antara tubuh organisme dengan perairan. Karena itu, salinitas dapat mempengaruhi kelimpahan dan distribusi fitoplankton. Yang kedua ada nitrat. Nitrat adalah nutrien utama bagi pertumbuhan fitoplankton dan algae. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil yang dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Konsentrasi nitrat di suatu perairan diatur dalam proses nitrifikasi. Yang ketiga ada fosfat. Unsur fosfat merupakan salah satu unsur esensial bagi pembentukan protein dan metabolisme sel organisme. Fosfat merupakan salah satu zat hara yang diperlukan dan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut. Ekologi fitoplankton biologi. Ciri-ciri Cyanophyta. Yang pertama, Cyanophyta merupakan sel eukariotik. Yang kedua, memiliki membran inti dan nukleus. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tebal atau peptidogligan, lentur, dan sel-selnya tidak memiliki flagel. Reproduksi Cyanophyta. Ada 3 tahap reproduksi mendasar. Yang pertama, fragmentasi trikoma. Kedua, pembesaran dan proses pematangan sel hormon. Dan perpanjangan trikoma.
Kemudian, trikoma dewasa ini dapat dibagi menjadi filamen atau hormogonia. Sel-sel dalam hormogonia akan meningkat dengan pembelahan biner, tumbuh memanjang, dan berbentuk heliks. Yang kedua ada ciri-ciri chrysopita. Yang pertama, chrysopita mempunyai ciri-ciri antara lain dinding sel diperkuat dengan bahan silikat, berflagel yang tidak sama panjangnya dan tidak sama bentuknya, atau heterokontae. Yang kedua, sel terdiri dari dua bagian tutup epiteka dan wadah hipoteka. Yang ketiga, pigmen terdiri dari karotin dan xanthofil yang berwarna kuning. Reproduksi Chrysopita. Reproduksi Chrysopita secara umum diketahui vegetatif dan seksual atau biasanya tidak ada, tetapi jika ada berupa esogami. Reproduksi aseksual adalah dengan pembelahan dengan pembagian sel menjadi beberapa sel anak yang dibebaskan sebagai zoospora atau autospora. Ciri-ciri klorofita. Klorofita atau alga hijau merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Klorofita sebagian besar hidup di air tawar. Klorofita mengandung pigmen klorofil A dan klorofil B lebih dominan dibandingkan dengan karotin dan xanthofil. Bersifat kosmopolit, terutama hidup di perairan yang cahayanya cukup. Klorofita ditemukan pula pada lingkungan semi-akuatik. Reproduksi klorofita. Reproduksinya vegetatif, aseksual, dan seksual. Seksualnya secara isogami, anisogami, dan oogami. Reproduksi aseksual dapat melalui pembelahan atau splitting, tunas, fragmentasi, atau oleh zoospora atau spora motil. Isogami adalah perpaduan dua gamet motil yang secara morfologis identik dan berbeda secara fisiologis. Anisogami adalah perpaduan gamet jantan dan betina yang secara morfologis berbeda, yang bisa bersifat motil atau imotil. Oogami adalah bentuk anisogami di mana fusi imetil. Gamet betina besar terjadi dengan motet, gamet jantan kecil. Habitat. Fitoplankton adalah organisme bersel tunggal yang hidup di perairan seperti lautan, aliran sungai, serta danau. Mereka merupakan komponen autotrof dari komunitas plankton yang merupakan bagian penting dari perairan. Kebanyakan fitoplankton melayang di bagian atas lautan, tempat sinar matahari menembus air. Definisi ekosistem perairan. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. 1. Plankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, seperti ganggang, uniseluler, dan protozoa. 2. Nekton. Organisme yang bergerak aktif seperti katak dan ikan. 3. Neuston. Organisme yang mengapung di permukaan air seperti eceng gondok, serangga air, ganggang, dan teratai. Lalu yang keempat ada bentos. Organisme yang berada di dasar perairan seperti cacing, udang, ganggang, dan kepiting. Lalu yang kelima perifiton, yaitu organisme yang melekat pada organisme lain seperti siput dan ganggang. Lalu selanjutnya macam-macam ekosistem perairan atau akuatik. Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, salinitas atau kadar garam rendah. Yang kedua, variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Yang ketiga, perubahan ketinggian air terlihat nyata. Yang keempat, kadar oksigen terlarut pada ekosistem air tawar relatif lebih tinggi. Lalu yang kelima, secara fisik dan biologis, ekosistem air tawar merupakan perantara ekosistem darat dan laut yang sering disebut sebagai air payau. Lalu yang kedua adalah ekosistem air laut. Adapun ciri-ciri dari ekosistem air laut adalah yang pertama, salinitas tinggi terutama di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin salinitasnya rendah. Lalu yang kedua, mineral air laut 75% berupa NaCl. Lalu yang ketiga, pada kedalaman 200 meter, suhu air laut dari kutub sampai khatulistiwa berkisar 0 derajat sampai 20 derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah ekosistem binaan manusia. Ekosistem binaan adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Ekosistem binaan merupakan lingkungan yang diciptakan manusia untuk berbagai keperluan. Manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contoh ekosistem binaan itu adalah kolam, akuarium, waduk, sawah, ladang, dan taman.
Manfaat dalam ekosistem. Fitoplankton merupakan makanan alami bagi berbagai jenis organisme di perairan dan berperan sebagai produsen utama. Kesuburan perairan dapat diperoleh dengan peningkatan jumlah fitoplankton. Kelimpahan fitoplankton akan berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik, kimia maupun biologis. Karena fitoplankton bersifat sebagai biofilter sehingga ia juga dapat menentukan indikator keadaan lingkungan perairan. Manfaat dalam budidaya. Kemampuan untuk menyediakan stok kultur fitoplankton untuk makanan benih atau udang menjadi sangat menentukan keberhasilan budidaya tersebut. Jadi ketidakstabilan kelimpahan dan komposisi fitoplankton dapat mempengaruhi kesehatan dan nafsu makan ikan atau udang yang dapat menurunkan konsumsi pakan ikan atau udang. Manfaat bahan bakar. Potensi mikroalga sebagai bahan baku pembuatan minyak biodiesel, bioetanol, dan produk lainnya menjadi pemacu dalam menemukan dan menerapkan teknologi konversi mikroalga yang efektif, efisien, serta secara ekonomi dapat menguntungkan melalui proses seperti pada gambar. Proses yang dilalui yaitu menghancurkan komponen penyusun dinding sel fitoplankton menggunakan pelarut yang memiliki polaritas yang sama dengan ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%. Kemudian memisahkan pelarut dengan lipid dengan cara evaporasi dan reaksi transesterifikasi menggunakan pelarut metanol dengan ukuran 1:12. Kemudian reaksi dibiarkan selama 3-4 hari hingga terbentuk 2 lapisan yang menghasilkan lapisan atas biodiesel berwarna hijau jingga keruh. Kemudian disentrifug untuk menghilangkan pengotor dan gliserol, dan yang terakhir sisa metanol yang tidak bereaksi akan dihilangkan dengan cara dipanaskan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius.